Baik, Mbak Lala, kita bicara soal impact gitu ya, ketika sudah terjalin kerjasama antara 20th Century Fox begitu ya, kita lihat di dua sisi, di sisi Lifelike Pictures dan di sisi produsernya, apa perubahan yang paling mendasar di dua sisi tersebut? Intinya sih sebenarnya ketika kita melakukan koproduksi dengan satu pihak, apalagi sebesar 20th Century Fox, pastinya impact yang paling terasa adalah networking gitu. Jadi ketika apalagi ini kerjasama pertama di Southeast Asia gitu, di Asia Tenggara untuk Fox, dan itu membuka banyak peluang, bukan cuma untuk Indonesia tapi juga untuk Lifelike dan saya sendiri sebagai produser. Terasa sekali gitu, langsung masuk ke apa ya, bisa dibilang masuk ke listnya mereka gitu. Jadi ketika ada production company luar yang mau masuk ke Indonesia, nama saya keluar pertama dan pastinya dikontak oleh mereka gitu. Jadi networking itu membuka peluang gitu untuk bikin kerjasama, untuk buat kerjasama lagi ke proyek-proyek berikutnya. Capaian 1,5 juta begitu ya untuk Wiro Sableng, ini capaian bisa dibilang tertinggi dari film produksi-produksi Mbak Lala sebelumnya begitu. Apa rasanya begitu? Ketika capaian itu sudah dicapai begitu? Rasanya sih senang gitu ya, tapi tentunya juga tiap film itu kan punya target masing-masing gitu. Sebagai produser, kita nggak cuman melulu punya target harus semua 1 juta penonton, nggak juga gitu. Tapi tergantung dari biaya produksi dan lain sebagainya, scope. Terus juga sebagai filmmaker, kita juga nggak melulu mencari keuntungan komersil semata gitu. Jadi ada beberapa juga yang mempunyai misi-misi lain gitu. Kalau ditanya apa rasanya, ya pasti seneng lah gitu. Dan jadi pecutan semangat gitu untuk lebih baik lagi ke depannya. Apakah SDM perfilman kita begitu sudah siap untuk melakukan kerjasama dengan studio yang berkala internasional begitu? Justru mereka sangat amazed gitu dengan apa, mereka sangat-sangat terpesona gitu dengan apa yang kita sudah capai. Jadi sebenarnya SDM kita secara kualitas filmmaker kita udah masuk ke standar internasional. Contohnya ketika kita harus ketika kita akan mulai syuting atau produksi, biasanya kita tuh mengirimkan semacam breakdown shot gitu, based on berdasarkan lokasi, berdasarkan day atau night dan lain sebagainya. Dan itu kita udah pakai template internasional gitu. Dan ketika kita mereport itu, melapor ke mereka, saya dapat pujian gitu. Oh ternyata kalian, mungkin dia pikir Indonesia masih terbelakang sekali gitu ya. Ketika, oh ini udah profesional sekali gitu. Dan ketika hasilnya pun jadi, tentu kan mereka bisa berhitung ya, dengan berapa jumlah investasi yang mereka lakukan. Mereka melihat bahwa khususnya di visual effect kita sudah maju gitu, dengan cost yang dia keluarkan segini, dengan pencapaian kita segini, kita mendapat pujian dari mereka. Jadi sebenarnya kalau ditanya kesiapan SDM kita, SDM kreatif kita sangat-sangat siap, apalagi dengan kreativitas kita. Kemudian responnya dari pihak sana tuh seperti apa ketika pertama kali kerjasama dengan sineas Indonesia begitu ya? Ketika bicara dengan Fantasi dan Wiro Sableng, mereka sangat terpesona dengan bukan hanya kostum, tapi juga koreo silat kita dan lain sebagainya. Ketika hasil jadi juga mereka puas. Ketika mencapai pasar dan akhirnya rilis, mereka pun puas dengan hasil yang kita capai di box office dan juga pengembangan si hak kekayaan intelektual atau intellectual property dari Wiro Sableng yang nggak cuma di film, tapi turunannya banyak sekali. Kita sampai masuk ke game internasional, mobile game dan lain sebagainya gitu. Tapi mungkin learningnya adalah buat mereka ketika justru dari pihak legalnya gitu. Karena kesiapan legal kita atau legal kita untuk entertainment law atau hukum entertainment itu masih rendah sekali. Sementara mereka kan sudah sangat-sangat maju. Oke, kemudian PR-nya apa untuk legal kita untuk bekerja sama dengan pihak luar begitu, terutama di industri perfilman ini? Pertama-tama kita butuh entertainment lawyer. Kita nggak punya entertainment lawyer di Indonesia. Ketika kita harus bicara dengan, contohnya dengan satu studio sebesar Fox misalnya, kita harus punya kepercayaan diri gitu. Kita harus punya bargaining point sehingga kita berani nego dengan mereka, nggak cuman dijajah istilahnya gitu. Baik, belakangan akan dijadikan trilogi begitu ya? Rencananya seperti apa? Rencananya kita akan melakukan beberapa pengembangan dari Wiro, nggak cuman film, nggak cuman sequelsnya, tapi juga pengembangan si
brand atau kita bilangnya intellectual property dari si Wiro Sableng itu sendiri. Kita bicara soal film pertama Mbak Lala begitu ya, Pintu Terlarang memang bisa dibilang tidak sesukses Wiro Sableng saat ini begitu ya. Menanggapi kurangnya minat penonton untuk film pertamanya Mbak Lala seperti apa? Saya apalagi ketika itu film pertama pasti masih menggebu-gebu dan berpikir bahwa sudah melakukan PR, terus sudah melakukan promosi marketing dan lain sebagainya. Filmnya juga memiliki kualitas yang baik, menang di Pucon waktu itu Best Film. Dan ketika menghadapi kenyataan bahwa filmnya nggak diterima di pasar gitu, sempat mikir gitu, salah kali ya di industri film nih. Dan Pintu Terlarang nggak cuman mendatangkan income sampai sekarang, tapi juga memberikan harapan dan mendorong semangat saya gitu. Karena banyak sekali filmmaker sekarang yang saya temui yang baru jadi sutradara muda, ketemu saya dan dia bilang gitu, ini film pertama saya Mbak gitu. Terus dia bilang yang menjadi inspirasi saya ketika menjadi filmmaker adalah film Mbak, Pintu Terlarang gitu. Dan itu rasanya membuat sedikit suntikan semangat bahwa ternyata nggak salah-salah amat ya gitu. Kita bicara soal definisi berhasil menurut seorang filmmaker, Mbak Lala seperti apa? Definisi berhasil tentunya ada dua sisi ya. Secara ekonomi pasti harus bisa balik modal gitu, minimal balik modal gitu ya. Karena ada beberapa film yang mempunyai tujuan, nggak cuma balik modal tapi punya CSR, punya tujuan sosial gitu. Jadi pertama itu, kemudian juga tentunya misi yang mau dicapai gitu. Kadang-kadang balik lagi kayak Pintu Terlarang, mungkin secara komersil nggak sukses gitu, tapi buktinya dia memberikan peluang atau membuka pintu untuk film-film live like selanjutnya.